Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video ini kita akan belajar mengenai Cognitive Theory of Multimedia Learning atau biasa saya singkat CTML. Jika kalian mempelajari Human Computer Interaction atau HCI, kalian tentunya akan ingat bahwa salah satu senjata untuk mendesain adalah apa yang disebut dengan design principle. Hal yang sama juga berlaku dalam desain aplikasi yang menggunakan multimedia. Terkhusus untuk aplikasi multimedia yang memiliki tujuan penyampaian informasi, misalnya untuk edukasi, pelatihan, maupun persuasi, maka salah satu desain prinsipal yang terkenal adalah Mayer's Multimedia Learning Principle. Prinsipal ini dibuat oleh Richard Mayer dan tersusun atas kurang lebih 12 prinsipal. Keseluruhan prinsipal ini akan kita coba jelaskan dalam 4 video. Dalam video kali ini, fokus saya justru bukan menjelaskan mengenai prinsipal-prinsipal yang ada di dalam Mayer's Multimedia Learning Principle. Tetapi saya akan mencoba untuk mengenalkan kepada kalian asal mula munculnya prinsipal-prinsipal ini. Jadi, prinsipal yang ada di dalam Multimedia Learning Principle yang dibuat oleh Mayer sebenarnya lahir dari sebuah teori yang ditemukan oleh beliau, yaitu Cognitive Theory of Multimedia Learning, atau disebut juga CTML. Dengan mempelajari terlebih dahulu CTML, saya berharap kalian nantinya di 3 video berikutnya akan dapat lebih mudah memahami kegunaan atau keuntungan menggunakan Multimedia Learning Principle dalam mendesain sebuah aplikasi multimedia untuk penyampaian informasi. Nah, dari tadi kan saya berulang kali ngomongin CTML, CTML, CTML. Emang apaan sih CTML itu? CTML sebenarnya adalah sebuah teori yang mencoba untuk menggambarkan atau memodelkan bagaimana sih cara kerja otak kita dalam menerima dan menyimpan informasi. Kalau kalian ingat, dalam kuliah kita, saya pernah mencoba menjelaskan mengenai cognitivism, yaitu sebuah model pembelajaran yang fokus pada memahami bagaimana sih informasi itu diproses di dalam otak kita. Nah, di dalam cognitivism, salah satu teori yang muncul adalah CTML yang dibuat oleh Richard Mayer ini. Dengan adanya teori CTML ini, maka kita akan terbantu untuk memahami bagaimana sih cara kerja otak seseorang ketika belajar, agar nantinya setelah mengetahuinya, kita kemudian bisa membuat aplikasi multimedia yang membantu orang tersebut dalam menerima informasi dan menyimpan informasi tersebut ke dalam otak dengan mudah. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai CTML, ada baiknya saya mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian bagaimana sih tubuh kita menyimpan informasi. Secara umum, tubuh kita menyimpan informasi dalam sebuah bagian yang biasa kita kenal dengan nama memori. Yang mungkin kalian tidak tahu, memori yang ada di tubuh kita sebenarnya tersusun atas 3 jenis memori, yaitu sensory memory, working memory, dan long-term memory. Sensory memory merupakan memori yang berada di panca indera kita. Misalnya di jari-jari kita, di mata kita, atau di telinga kita. Mungkin kalian berpikir, bukannya memori harusnya di otak ya? Kenapa tiba-tiba ada di panca indera? Agar kalian lebih memahami sensory memory, maka saya akan coba berikan beberapa contoh deh. Misalnya di siang hari, kalian coba deh melihat matahari yang sedang bersinar. Jangan lama-lama ya. 3 detik aja deh. Nah, setelah merasakan sakitnya mata kalian, coba kalian melihat ke arah lain. Kira-kira apa yang bisa kalian lihat? Apakah kalian melihat warna hijau? Atau mungkin warna kehitam-hitaman? Nah, apa yang kalian lihat sebenarnya adalah sesuatu yang masih tersimpan di memori yang ada di mata kalian. Setelah menunggu beberapa detik, maka saya yakin pandangan mata kalian akan normal kembali. Lalu, dari mana warna hijau atau kehitaman tadi muncul? Warna hijau atau kehitaman tadi muncul karena efek cahaya matahari yang sangat kuat sekali, sehingga saking kuatnya tersimpan agak lama di memori mata kalian. Nah, setelah kalian menunggu sedikit,
maka lama-lama memori yang ada di mata kalian akan tergantikan dengan yang baru, sehingga seolah-olah seperti warna hijau dan hitam itu menghilang. Contoh lainnya, misalnya bayangkan kalian sedang menonton stand up komedi yang lucu sekali. Saking lucunya, kalian seolah-olah mendengar kembali guyonan atau punchline yang dikeluarkan oleh komika tadi. Padahal komika yang ada di depan kalian sebenarnya sedang mengeluarkan topik yang lain, atau malah justru sedang diam. Nah, suara yang seperti terplayback di telinga kalian inilah merupakan suara yang sebenarnya tersimpan di sensori memori yang ada di telinga kalian masing-masing. Setelah sensori memori menyimpan beberapa informasi dari jari mata atau telinga kita, maka langkah selanjutnya informasi-informasi tersebut akan dikirimkan ke dalam otak. Nah, bagian yang pertama menerimanya itulah yang disebut dengan working memory. Working memory atau disebut juga short term memory sebenarnya adalah sebuah memori yang sering kita gunakan dalam pekerjaan yang sifatnya instan atau cepat. Misalnya untuk berpikir, atau untuk menghitung, atau untuk mencari mungkin solusi dari suatu masalah. Misalnya, ketika kalian mencoba untuk menghitung 3 dikali 7 dikali 6 dikali 5, maka dengan mudah kalian bisa dapatkan hasilnya adalah 3 kali 7, 21 kali berapa tadi? 6, 21 kali 6, 126. Habis itu kali. Dalam proses penghitungan tadi, ketika saya sedang menghitung perkalian 3 dengan 7, working memory saya menyimpan angka 6 dan angka 5. Atau ketika saya mengalihkan 21 dengan 6, maka saya mengawalinya dengan mengalihkan 1 dengan 6 dulu. Hasilnya pasti saya simpan di memori. Baru kemudian saya kalikan 20 dengan 6. Yang hasil akhirnya kemudian saya tambahkan dengan yang baru saja saya simpan di memori. Sehingga menghasilkan 126. Kalau dianalogikan, fungsi dari working memory sebenarnya mirip dengan fungsi RAM yang ada di komputer kita. Jadi, kita bisa menyimpan sesuatu dengan cepat ke dalam memori kita dan juga bisa mengambilnya dengan cepat dari dalam memori kita. Sayangnya, sesuai dengan namanya, working memory tidak bisa menyimpan informasi terlalu lama. Jika kita ingin menyimpan informasi tersebut secara permanen atau setidaknya dalam waktu yang lama, maka kita perlu memasukkan informasi tersebut ke dalam jenis memori yang ketiga, yaitu long term memory. Jika working memory dianalogikan seperti RAM, maka long term memory dianalogikan seperti hard disk yang bisa menyimpan file dalam jumlah banyak dan juga dalam waktu yang sangat lama. Jika working memory membantu kita dalam berpikir atau berhitung, maka long term memory adalah memori yang membuat kita tidak lupa dengan nama kita, tidak lupa dengan orang tua kita, rumah kita, atau mungkin mantan-mantan kalian. Apakah informasi yang ada di long term memory bisa hilang? Tentu bisa. Biasanya karena telah melalui suatu waktu yang lama, atau bisa juga karena ada informasi baru yang menimpa informasi yang lama. Jadi, jika kalian ingin melupakan mantan kalian, maka kalian bisa menunggu waktu yang lama atau cari mantan baru lagi. Itu tadi perkenalan mengenai 3 jenis memori yang ada di tubuh kita, yaitu sensory memory, working memory, dan long-term memory. Berbekal ilmu yang baru saja saya sampaikan, maka sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian, teori CTML itu isinya seperti apa sih? Berikut adalah sebuah model yang menggambarkan dengan lengkap bagian-bagian yang ada di dalam CTML. Di dalam model ini terbagi menjadi 4 blok, yaitu multimedia presentation, sensory memory, working memory, dan long-term memory. Blok multimedia presentation menggambarkan atau memodelkan informasi yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita. Sedangkan 3 blok berikutnya masing-masing menggambarkan 3 jenis memori seperti yang sudah saya jelaskan sebelum ini. Model ini selain dibagi menjadi 4 blok, juga membedakan antara warna biru dengan warna hijau. Warna biru mewakili informasi-informasi yang bersifat auditory atau verbal. Sedangkan warna hijau mewakili informasi-informasi yang bersifat visual atau pictorial. Di dalam CTML,
Penyampaian informasi dikatakan sukses jika terjadi perpindahan dari blok yang paling kiri atau multimedia presentation secara halus, secara lancar, secara smooth menuju blok yang paling kanan, yaitu long term memory. Penjelasan teori CTML dimulai dengan mengatakan bahwa secara umum materi atau informasi dapat dipresentasikan menggunakan multimedia dalam dua bentuk, yaitu kata-kata atau word dan gambar atau picture. Perlu diingat, kata-kata sendiri dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kata-kata yang bersifat tertulis atau teks dan kata-kata yang bersifat ucapan atau narasi. Agar informasi tersebut dapat disimpan ke dalam otak, maka informasi tersebut pertama kalinya perlu dipindahkan ke dalam sensori memori. Atau dengan kata lain, informasi tersebut perlu untuk dilihat dengan mata atau didengar dengan telinga. Tentunya, jika gambar ingin disimpan ke dalam sensori memori, maka gambar tersebut perlu untuk diterima atau dilihat oleh mata. Sedangkan untuk kata-kata, jika kata-kata tersebut dalam bentuk teks, maka sama, kata-kata tersebut harus dapat diterima oleh mata. Jika kata-kata tersebut dalam bentuk narasi, maka kata-kata tersebut harus dapat diterima atau didengar oleh telinga. Di sensory memory, idealnya kita ingin memindahkan semua informasi tersebut ke dalam working memory. Tapi tentunya hal ini tidak mungkin, sebab mata dan telinga kita merupakan organ yang sifatnya memiliki keterbatasan. Karena keterbatasan tersebut, maka kita akan memilih mana saja kata-kata dan mana saja gambar yang ingin kita seleksi untuk kita masukkan ke dalam working memory kita. Jika kalian belum memahami apa yang dimaksud dengan keterbatasan dan apa yang dimaksud dengan menyeleksi, maka saya akan mencoba untuk memberikan beberapa contoh yang mudah untuk dipahami. Contoh yang pertama, jika kalian ingin melihat keseluruhan gambar ini secara detail, apakah kalian masih perlu menggerakkan bola mata kalian? Jika ya, itu adalah suatu keterbatasan. Itu saya baru minta kalian untuk melihat. Bagaimana jika saya minta kalian untuk mengingat? Apakah kalian bisa mengingat keseluruhan benda yang ada di dalam gambar ini? Kalau kemudian gambarnya saya hidden seperti ini, masih ingat tidak? Ada berapa kursi, ada berapa lukisan, bagaimana posisi lukisan tersebut, dan macam-macamnya. Ini jawabannya ya. Tapi jelas, untuk dapat memasukkan semua informasi ke dalam mata kita, maka mata kita pasti akan menyeleksi satu persatu, mana saja yang mau dimasukkan ke otak terlebih dahulu. Misalnya kalian mulai dengan melihat dulu gambar yang paling kiri, yaitu tanaman. Kemudian kita lanjutkan pada rak yang ada di sebelahnya. Kemudian pada lukisan yang ada di sebelahnya, demikian seterusnya sampai seluruh gambar telah kita lihat. Dan kita coba untuk masukkan ke dalam otak. Itu juga tergantung pada informasi apa yang mau kita masukkan ke dalam otak kita. Misalnya lukisan. Apakah kita hanya akan memasukkan jumlah lukisannya saja? Atau mungkin warnanya saja? Atau mungkin isi lukisannya? Atau mungkin ukuran frame-nya, atau semuanya. Intinya, pasti ada yang kalian seleksi untuk kalian masukkan, dan itu pun pasti akan dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam otak. Contoh yang kedua, misalnya untuk suara, bisa tidak kalian mengingat dengan persis, dengan tepat, kata per kata, apa saja yang baru saja saya omongkan? Nah, paling cuma garis besarnya kan? Atau mungkin ketika kalian berniat untuk menghafal sebuah lagu, misalnya lagu asing, apakah kalian mampu untuk mengingat seluruh lagu tersebut di awal? Sarang Surawa, Sarang Surawa. Oppan Gangnam Style. Jadi, pahamkan yang saya maksud? Bahwa ketika kita menerima sebuah informasi dengan mata atau telinga kita, pada kenyataannya ada beberapa informasi yang kita pilih untuk kita masukkan ke dalam memori kita. Sedangkan untuk informasi yang tidak kita seleksi untuk masuk,
Pilihannya ada dua, antara informasi tersebut tidak berguna untuk kita sehingga kita buang, atau informasi tersebut berguna tapi baru kita akan masukkan dalam usaha yang berikutnya. Itulah sebabnya, menurut Mayer, proses belajar atau proses menerima informasi sebenarnya adalah proses berulang kali untuk melihat atau mendengar suatu informasi dan proses berulang kali menyeleksi yang mana yang akan kita masukkan ke dalam working memory kita. Setelah proses seleksi, maka informasi yang berasal dari telinga akan dikirimkan dalam bentuk suara ke dalam working memory. Sedangkan informasi yang berasal dari mata akan dikirimkan dalam bentuk image ke dalam working memory. Mungkin dalam satu pengiriman, kita hanya akan menerima satu kelompok suara atau satu kelompok gambar. Namun, dalam pengiriman-pengiriman yang berikutnya, maka akan banyak kumpulan suara dan banyak kumpulan gambar yang akan kita simpan dalam working memory kita. Yang menarik, menurut Mayer, suara yang masuk dalam working memory kita ternyata bisa berubah menjadi gambar. Sebaliknya, gambar yang ada di working memory kita juga bisa berubah menjadi suara. Misalnya ketika saya menyampaikan materi seperti ini. Belanda adalah sebuah negara yang memiliki padang rumput yang luas. Padang rumput tersebut berwarna hijau. Tapi menariknya, di atas rumput-rumput tersebut, terkadang banyak orang yang menanami bunga tulip yang berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, putih, pink, ungu, dan warna-warna lainnya. Sehingga padang rumput tersebut benar-benar indah di mata. Materi yang barusan saya sampaikan kira-kira akan lebih mudah kalian simpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk suara saya, atau mungkin dalam bentuk imajinasi kalian mengenai padang rumput yang ada di Belanda. Ketika kalian menjawab imajinasi, maka secara tidak langsung, suara saya yang kalian terima dengan telinga sebenarnya sekarang sudah diubah bentuknya menjadi sebuah gambar. Contoh lainnya misalnya ketika kalian membaca sebuah teks dalam hati. Walaupun kalian melihat teks tersebut menggunakan mata dan seharusnya menyimpannya dalam bentuk gambar, tapi secara umum bukan gambar itulah yang kalian simpan, melainkan suara hati kalian yang seolah-olah sedang membaca teks tersebut yang kalian simpan dalam memori kalian. Dalam kasus ini, gambar tersebut sudah mulai berubah menjadi suara. Jadi, dua contoh tadi menunjukkan kepada kalian bahwa suara yang disimpan ke dalam working memory terkadang bisa berubah bentuknya menjadi gambar. Sedangkan gambar yang coba kalian simpan dalam working memory terkadang juga bisa berubah menjadi suara. Yang penting, mana yang paling kalian mudah untuk simpan dalam memori, itulah yang lebih baik. Selanjutnya, kumpulan-kumpulan suara dan kumpulan-kumpulan gambar yang masuk dalam working memory kita bisa saja masuk dalam urutan yang sudah rapi atau terstruktur. Tapi seringnya, kumpulan suara atau gambar ini masuk dalam urutan yang acak. Sehingga kita perlu untuk membuatnya lebih rapi atau lebih terstruktur. Menggunakan gambar ini kembali sebagai contoh, mungkin sekalian berhasil memasukkan ada lukisan, ada kursi, ada laptop, meja, rak, dan lain-lainnya ke dalam working memory kalian. Tetapi tentunya kalian harus mengatur ulang nih. Rak itu posisinya pastinya di mana ya? Lukisan itu di mana ya? Kalau meja sama kursi di mana posisinya ya? Sehingga gambar yang kalian lihat memiliki posisi sama dengan gambar yang ada di working memory kalian. Proses mengatur ulang informasi-informasi dalam bentuk gambar dan suara inilah yang kemudian dikenal dengan nama proses mengorganisir. Jika proses mengorganisir berjalan dengan baik, maka apa yang ada di dalam ingatan kalian akan sama persis dengan apa yang kalian lihat atau kalian dengar. Namun, jika prosesnya tidak sempurna, maka mungkin ada yang lupa untuk dimasukkan, atau mungkin lebih parah lagi, ada yang salah posisinya. Jika dianalogikan dengan gambar tadi, mungkin kalian akan salah mengingat bahwa rak itu seharusnya satu di kiri dan satu di kanan. Tetapi kalian justru mengingatnya rak itu saling berjejeran di sebelah kiri. Inilah yang dinamakan dengan salah mengorganisir. Hasil dari proses mengorganisir atau merapikan tersebut kemudian dikenal dengan nama model verbal atau model piktorial.
Terakhir, model verbal dan model piktorial yang kita dapatkan akan kita integrasikan menjadi satu model informasi dan kita masukkan ke dalam long-term memory kita. Jika model informasi tersebut sifatnya baru, maka biasanya proses memasukkannya ke dalam long-term memory lebih mudah. Namun, jika model informasi yang ingin kita masukkan sudah ada sebelumnya di dalam long-term memory kita, biasanya disebut dengan prior knowledge, maka perlu ada kompromi yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Bentuk kompromi ini macam-macam. Misalnya, jika model yang baru bertentangan dengan model yang lama, maka akan terjadi konflik. Sehingga kita harus memilih mana model yang ingin dimasukkan, mana model yang ingin dibuang. Sebagai contoh, misalnya kita baru saja pindah kos, maka akan ada model informasi baru, yaitu alamat kos yang baru. Tapi tentunya long-term memory kita sudah pernah menyimpan alamat kos yang lama, yang jelas bertentangan dengan alamat kos yang baru. Sehingga kita harus memilih mana yang mau dimasukkan ke dalam long-term memory kita. Jika setelah pindah kos baru kalian masih pulang ke kos yang lama, berarti jelas yang kalian masukkan adalah alamat kos yang lama. Bentuk kompromi yang lain, jika model yang baru merupakan update atau penambahan dari model yang lama, maka biasanya akan terjadi semacam refresh atau updating terhadap model yang lama di dalam long-term memory. Sehingga mungkin tidak ada yang perlu dibuang. Nah, kurang lebih itulah proses belajar yang dijelaskan di dalam Cognitive Theory of Multimedia Learning. Bagaimana otak kita bekerja menerima informasi dari blok multimedia presentation hingga blok long-term memory. Dari CTML, kita jadi tahu bahwa dalam menerima sebuah informasi, di dalamnya ternyata terdapat proses seleksi dan juga proses organisasi informasi, agar informasi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam long-term memory. Kalian bisa bayangkan, jika proses seleksi atau proses organisasi tersebut ternyata terhambat, maka proses integrasi juga akan menjadi terhambat. Dari sinilah, Mayer kemudian mencari tahu, bagaimana sih caranya agar proses seleksi dan proses organisasi informasi bisa menjadi lebih mudah. Hal inilah yang kemudian melahirkan Multimedia Learning Principle, yang di dalamnya kurang lebih terdiri atas 12 prinsipal. Oleh Mayer, prinsipal-prinsipal ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok prinsipal yang mengurangi proses ekstra. Kelompok kedua adalah kelompok prinsipal yang memanage proses esensial. Dan yang ketiga adalah kelompok prinsipal yang memupuk atau memacu proses generatif. Masing-masing prinsipal ini akan dibahas dalam 3 video berikutnya. Sehingga saya harap kalian bisa menonton ketiga video berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, CTML merupakan model yang membantu kita memahami bagaimana sih cara kerja otak ketika belajar. Dan dari sinilah maka Mayer bisa melahirkan Multimedia Learning Principle yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aku yang ngekill. Bagas itu. Oi, fitnah Bagas. Aduh, nggak asik ini. Jangan pada ngevote. Skip, skip. Aduh, nggak bener ini. Oi, oi, oi. Jangan. Aduh.